saya gegar otak dengan keputusan ini. Kalau dikait-kaitkan dengan penguatan demokrasi lokal, kan demokrasi yang berjalan sesuai ketentuannya. Ada di dalamnya etika yang jujur. Dan untuk itu kan memang mesti ditutup lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Jadi bagaimana supaya lubang-lubang untuk para maling suara itu bisa ditutup? Salah satunya adalah pemilu serentak. Jadi dari segi etikanya bagaimana? Kalau dia untuk kemaslahatan, tidak ada kewenangan dari MK untuk memasuki wilayah teknis. Apakah pemilu serentak bertentangan dengan konstitusi? Tidak. Apakah pemilu terpisah bertentangan dengan konstitusi? Juga tidak. Jadi MK itu telah menjadi legislatif. Padahal mereka tidak dipilih rakyat. Ini sudah apa yang disebut prosedur yang menghancurkan substansi. Tidak ada tanggung jawab Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih tanggung jawab DPR dan pemerintah untuk memisah gitu. Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah apakah sebuah undang-undang yang dihasilkan pemerintah dengan legislatif itu bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun ada ruang kosong di konstitusi, tidak ujuk-ujuk bisa dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Etikanya di situ. Jadi menurut saya cara yang terberani dari DPR dan pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang baru untuk tahun 2029, menurut saya harus tegas. Abaikan putusan MK yang menghancurkan substansi. Basis konstitusi dari demokrasi kita ini kan kedaulatan rakyat. Kan itu secara konstitusi dan undang-undang dasar juga menyatakan begitu kan. Jadi kalau dipisah, artinya ada perpanjangan 2,5 tahun untuk daerah, baik itu gubernur atau bupati, wali kota, dan DPRD-nya. Diperpanjang itu di mana basisnya? Siapa yang memperpanjang? Siapa yang memperpanjang? Pemerintah. Berarti melanggar konstitusi dong. Karena nggak ada kedaulatan rakyatnya di sana. Kan ini yang jadi persoalan kita di situ justru. Jadi jangan memperkuat persoalan lokal dan tidak lokal ini. Kalau pemilu nanti 2029 itu presiden, DPR, DPD, kemudian kepala daerah 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian, siapa yang mengangkat itu? Bisa dilakukan secara PJ untuk kepala daerah. PJ 2,5 tahun ya, bukan PJ lagi namanya. Kan 2,5 tahun. Apalagi DPRD-nya mau diapain? Jadi ada komplikasi demokratis di sini. Menurut saya ini agak rumit, karena itu mungkin kita harus mencari dasar legitimasi dari pemisahan ini. Yang pertama adalah memang tidak pernah ada juga mandat dari rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan menambah mandat rakyat kepada lembaga manapun yang merupakan hasil dari pemilihan umum. Dan demikian juga kepada lembaga-lembaga hasil pemilihan umum juga. Itu persoalan kita. Karena jelas itu pemilihan umum level manapun, eksekutif atau legislatif, itu 5 tahunan. Jadi kalau misalnya pemisahan pemilihan umum, satu sisi pemilihan umum tingkat nasional 5 tahunan itu, tapi pemilihan umum lokal dalam hal ini misalnya DPRD dan kepala daerah itu melebihi 5 tahunan, maka pertanyaan dasarnya adalah lalu dari mana mandat itu diberikan kepada kepala daerah dan DPRD? Karena sebetulnya secara konstitusional MK sendiri juga tidak memiliki mandat dari rakyat untuk menambah periode itu satupun. Itu yang menjadi persoalan konstitusional kita, sehingga kita bisa saja mengalami kebutuhan politik. Jadi saya menganut secara pribadi bahwa yang paling utama itu adalah kedaulatan rakyat, karena negara kita negara berkedaulatan rakyat. Persoalannya kemudian adalah bahwa memang juga dalam konstitusi kita dianut bahwa putusan MK final dan mengikat. Jadi pada tingkat itu sesungguhnya juga kita harus junjung tinggi putusan MK. Inilah dilema-dilema serius secara konstitusional yang kita alami. Bagaimana kalau dua hal ini sama-sama konstitusional? Final dan mengikat juga konstitusional karena diatur dalam konstitusi, tapi juga soal kedaulatan rakyat juga itu
konstitusional karena diatur dalam konstitusi. Saya lebih memilih bahwa yang dikedepankan itu adalah kedaulatan rakyat. Ya, sahabat KSMB Network dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program KSMB Network Podcast, persembahan komunitas Shalom Media Berbagi Network. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu putusan MK polarisasi baru menimbang dampak pemisahan pemilu 2029 dengan subtema menguji etika konstitusional, keadilan elektoral, dan dampak pemisahan pemilu terhadap demokrasi dan kepentingan daerah. Dalam podcast ini kita akan menggali secara kritis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 yang mengubah skema penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah mulai tahun 2029. Dalam diskusi ini kita tidak hanya menyoroti aspek norma hukum tata negara dan demokrasi elektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan rakyat dan dinamika daerah. Ada banyak timbul pertanyaan, apakah pemisahan pemilu memperkuat demokrasi lokal atau justru memperlemah sinergi nasional dan daerah? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap partisipasi politik warga, kualitas kepemimpinan, dan arah kebijakan publik? Dan apakah keputusan ini menjawab persoalan konstitusional atau justru menambah ketegangan politik? Lalu apakah benar Mahkamah Konstitusi telah melewati batas peran yudisial ke ranah legislatif, politik, dan bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penjaga konstitusi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita 3 narasumber inspiratif, yaitu Profesor Dr. Hotman Siahaan. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Airlangga, Unair, Surabaya. Kemudian Pendeta Saud Hamonangan Sirait. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Panwaslu RI 2004, kemudian Komisioner KPU RI 2010-2012, dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI tahun 2012-2017. Dan selanjutnya Firman Jaya Daily. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia dan mantan anggota Komisi Politik dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Dan kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Elizabeth Natalia. Beliau adalah Sekretaris Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI, Masa Bakti 2025-2027. Jangan lupa subscribe YouTube channel KSMB Network dan juga follow sosial media kami dan digital audio streaming platform KSMB Network. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi semuanya. Dengan kesempatan hari ini, di hari berbahagia ini, kita masih bisa membahas hal-hal yang menarik, khususnya putusan MK polarisasi baru, menimbang dampaknya pemisahan pemilu 2029. Kenalkan, saya sebagai moderator hari ini yang akan mengarahkan pembicaraan kita hari ini, Elizabeth Natalia, bersama 3 pemateri yang sangat hebat. Ada Abang Hotman Siahaan, ada Pendeta Saud Sirait, dan Abang Firman Jaya Daily. Kali ini kita akan membahas perihal putusan MK polarisasi baru dan menimbang dampak pemisahan pemilu 2029. Ini topik yang cukup menarik, bagaimana menguji etika konstitusional dan keadilan elektoral dan dampak pemisahan pemilu terhadap demokrasi dan kepentingan daerah. Hal yang bukan baru, tapi tantangan apa yang akan kita hadapi, dampak apa di 2029 yang akan kita hadapi hari-hari ini. Kami butuh pandangan-pandangan dari pemateri yang sudah berpengalaman ke depannya, apakah pemisahan pemilu dan memperkuat demokrasi lokal atau justru memperlemah sinergi nasional sampai daerah.
Saya bertanya kepada Abang Firman Jaya Daily, pandangan Abang bagaimana nih? Apakah pemisah pemilu ini dalam demokrasi lokal justru memperlemah atau memperkuat dari nasional sampai daerah nih, Bang? Iya, mohon maaf ya, saya tidak membuka video wajah saya karena wajah saya dekatkan dengan HP. Jadi Baik, kalau Abang. saya dekatkan dengan HP, wajah saya ketutup semua ini layar dengan kepala saya yang besar ya. Jadi saya nggak buka. Mohon izin ya, Profesor Hotman dan Pak Saud ya, dan moderator Bung Baltasar dan Ibu Bapak sekalian. Ada bagusnya soal konteks demokratisasi lokal tadi, penguatan otonomi lokal, itu ditanyakan ke Profesor Hotman ya. Nanti saya lebih pada soal konstitusi dan juga partisipasi politik dan pengembangan kepartaian gitu. Nah, tapi saya mencoba dahulu tanpa mengurangi apa yang menjadi pertanyaan moderator. Ini sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki otoritas dan kewenangan fungsional untuk memutus sebuah hal yang berkaitan dengan konstitusi. Sebetulnya tidak berkaitan dengan konstitusi langsung ya, tetapi sejumlah hal prinsipil yang dihadirkan, diminta kepada Mahkamah Konstitusi melalui judicial review mengenai sesuatu hal atau sejumlah hal yang berkaitan erat satu sama yang lain. Nah, saya menggunakan perspektif konstitusi sendiri. Memang sudah jelas bahwa dua hal. Yang pertama, memang secara periodik jelas dan tegas itu mandat dan kekuasaan politik dari rakyat kepada kelembagaan politik parlemen, baik DPR, DPD dan DPRD itu memang 5 tahunan. Demikian juga eksekutif ya. Presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Itu jelas. Nah, yang pertama adalah memang tidak pernah ada juga mandat dari rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan menambah mandat rakyat kepada lembaga manapun yang merupakan hasil dari pemilihan umum. Dan demikian juga kepada lembaga-lembaga hasil pemilihan umum juga. Itu persoalan kita. Karena jelas itu pemilihan umum level manapun, eksekutif atau legislatif, itu 5 tahunan. Bisa dibaca, ditelusuri, dikaji betul dalam konstitusi kita. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya pemisahan pemilihan umum, satu sisi pemilihan umum tingkat nasional 5 tahunan itu, tapi pemilihan umum lokal dalam hal ini misalnya DPRD dan kepala daerah itu melebihi 5 tahunan, maka pertanyaan dasarnya adalah lalu dari mana mandat itu diberikan kepada kepala daerah dan DPRD? Karena sebetulnya secara konstitusional MK sendiri juga tidak memiliki mandat dari rakyat untuk menambah periode itu satupun. Itu yang menjadi persoalan konstitusional kita sehingga kita bisa saja mengalami kebutuhan politik. Jadi saya menganut secara pribadi bahwa yang paling utama itu adalah kedaulatan rakyat. Karena negara kita negara berkedaulatan rakyat. Persoalannya kemudian adalah bahwa memang juga dalam konstitusi kita dianut bahwa putusan MK final dan mengikat. Jadi pada tingkat itu sesungguhnya juga kita harus junjung tinggi putusan MK sebagai sebuah lembaga negara yang secara konstitusional sudah dimandati bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Inilah dilema-dilema serius secara konstitusional yang kita alami. Saya pribadi, Profesor Hotman ya dan juga Bung Saud dan Ibu Bapak sekalian, saya menganut bahwa bagaimana kalau dua hal ini sama-sama konstitusional. Final dan mengikat juga konstitusional karena diatur dalam konstitusi, tapi juga soal kedaulatan rakyat juga itu konstitusional karena diatur dalam konstitusi. Saya lebih memilih bahwa yang dikedepankan itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi konstitusionalitas dari kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam bentuk bahwa semuanya harus bersumber dari rakyat. Jadi pemilihan umum. Jikalau sudah selesai batas periode, maka itu sudah selesai masa periode. Contoh, kalau misalnya DPR dan DPD itu 1 Oktober.
Presiden itu 20 Oktober. DPRD disesuaikan dengan masa periodenya, demikian juga kepala daerah. Karena dampaknya lebih serius, lebih efektif, lebih signifikan, lebih membahayakan secara konstitusional jikalau soal kedaulatan rakyat ini ditiadakan. Itu tidak dijunjung tinggi. Dibanding dengan jikalau final dan mengikat. Sebab final dan mengikat itu sebetulnya memperkuat substansi ya. Nah, persoalan kita adalah kita kan tidak boleh melihat hitam putih. Kita harus melihat soal itu dalam berbagai hal ya, dengan menawarkan berbagai hal solusi, perspektif yang bisa menjadi jalan keluar bersama. Oleh karena itu, maka untuk lebih mempercepat pengantar kami memberikan perspektif misalnya 3 hal ya, sebagai ruang untuk diskursus kita nantinya dari sudut pandang konstitusi. Yang pertama yaitu bahwa saya tidak menggunakan terminologi mengabaikan, tapi lembaga pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden menjadikan putusan MK sebagai masukan, tapi dengan berbagai pola cara. Apa yang ditangkap dari aspirasi MK? Apa pesan etik moral konstitusional yang dimaksud oleh MK? Apakah harus dengan konsekuensi diperpanjang ya periode DPRD dan kepala daerah itu paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun. Apakah harus dengan jalan itu? Kalau kita menggunakan misalnya formulasi bahwa ini tetap menganggap itu masukan tapi tidak harus mengikuti ya. Yang kedua, yaitu memang harus mengikuti rumusan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya itu diatur di undang-undang. Nah, itu yang perlu nanti Profesor Hotman dan Bung Saud sebagai mantan komisioner, baik anggota KPU RI maupun sebagai anggota DKPP, memberikan soal-soal dinamika ini kepada kita, soal nanti di lapangan. Bagaimana soal misalnya untuk memperpanjang ini, karena ada jalan keluar juga sebenarnya. Nah, yang ketiga, yaitu dengan menggabungkan pemikiran, tetap dengan mengedepankan kedaulatan rakyat, tapi juga dengan membuka ruang bagi adanya putusan MK. Jadi misalnya yang menjadi benturan nanti adalah di DPRD. Jadi bisa saja kepala daerah itu tidak perlu diperpanjang, tapi dengan menyampaikan apa semacam penjabat ya. Dalam sebuah diskusi, sebetulnya Profesor Mahfud juga dan Profesor Ramlan Surbakti itu pernah menyampaikan bahwa putusan ini sebetulnya inkonstitusional. Putusan MK mengalami kehilangan konstitusionalitas dalam konteks kedaulatan rakyat. Tapi kedua boleh menawarkan dengan pendekatan ini tidak hitam putih. Dengan mencari solusi-solusi ya. Demi untuk kebaikan demokrasi kita, pembangunan kapasitas kelembagaan, kemudian penguatan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan bagaimana penguatan kelembagaan di daerah, dan penguatan juga kelembagaan tingkat nasional. Jadi misalnya penjabat kalau kepala daerah, siapapun presidennya, nah, ada juga pemikiran yang menjadi persoalan adalah DPRD. Karena tidak ada penjabat di DPRD. Karena bisa digugat di kemudian hari itu. Betapapun itu diatur di undang-undang nanti. Bahwa misalnya boleh misalnya gubernur A diperpanjang. Atau DPRD Kabupaten A diperpanjang sampai ini. Tapi kan tidak ada basis mandat politiknya. Itu yang menjadi catatan-catatan kami ya dalam soal pemisahan pemilihan umum ini. Nah, ada juga pemikiran sebaiknya yang dipisahkan itu pendekatannya apakah isu daerah dan isu nasional atau pemilihan isu kelembagaan. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan segenap ekosistem itu satu pemilihan umum, dan soal yang berkaitan dengan legislatif nasional, DPR, DPD, dan DPRD provinsi kabupaten kota. Jadi apakah isunya pendekatan teritori atau pendekatan institusi? Itu juga menjadi percakapan kita. Tapi poinnya adalah bahwa memang kita harus mencari jalan keluar ya dalam soal-soal dengan putusan MK ini. Jadi tidak segampang seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Saya kembali kepada pokok pemikiran saya. Saya sebenarnya lebih menganut bahwa persoalan utama kita adalah dan bisa menjadi presiden walaupun ini masa transisi ya, hanya berlaku untuk 2029 dan 2031. Soal tadi pemisahan ini yang punya konsekuensi bisa pada perpanjangan masa periode DPRD dan kepala daerah. Itu Mbak moderatornya pandangan dari kami. Terima kasih Abang Firman Jaya Daily untuk pandangannya cukup menarik
Tapi mungkin kita akan bertanya Bang Hotman ini, untuk pandangan keputusan ini bagaimana nih Bang? Menurut Abang berdampak baikkah ke depannya dari nasional sampai daerah, atau menurut Abang ini justru memperkuat demokrasi lokal gitu? Gimana menurut Abang? Iya, terima kasih. Saya memberi garis bawah dari pernyataan Bung Firman tadi ya. Basis konstitusi dari demokrasi kita ini kan kedaulatan rakyat. Kan itu secara konstitusi dan undang-undang dasar juga menyatakan begitu, Pak. Jadi kalau dipisah, artinya ada perpanjangan 2,5 tahun untuk daerah. Baik itu gubernur atau bupati, wali kota, dan DPRD-nya. Diperpanjang itu di mana basisnya? Siapa yang memperpanjang? Siapa yang memperpanjang? Pemerintah. Berarti melanggar konstitusi dong. Karena nggak ada kedaulatan rakyatnya di sana. Kan ini yang jadi persoalan kita di situ justru. Jadi bukan jangan memperkuat persoalan lokal dan tidak lokal ini. Kalau pemilu nanti 2029 itu presiden, DPR, DPD. Kemudian kepala daerah 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian. Siapa yang mengangkat itu? Bisa dilakukan secara PJ untuk kepala daerah. PJ 2,5 tahun ya, bukan PJ lagi namanya. Kan sudah 2,5 tahun. Apalagi DPR-nya mau diapain? Jadi ada komplikasi demokratis di sini. Menurut saya ini agak rumit. Karena itu mungkin kita harus mencari dasar legitimasi dari pemisahan ini. Kalau pemisahan ini adalah katanya sebut untuk memperkuat politik lokal, itu dinamikanya kan sendiri lagi dengan politik nasional. Tapi secara prosedural selama ini kan sama. Pemilu serempak ini kan sama. Apa yang dilakukan di pusat harus sama dengan daerah. Dalam satu ketentuan konstitusi dan satu ketentuan hukum. Tapi kalau ini dipisah, dinamika politik lokal itu kan berimbas. Kemudian kedua, presiden itu 5 tahun. Tapi visi misi dari presiden hanya 2,5 tahun bisa diterima oleh daerah yang punya legitimasi kedaulatan rakyat, karena harus mereka yang memilih kan. Untuk ini kalau dipilih oleh siapa 2,5 tahun itu, bagaimana visi misi dari seorang kepala negara atau seorang presiden dan wakil presiden. Dan ini kompleks macam ini tadi disebut Bung Firman, harus dicari jalan keluar. Tapi kalau kata kuncinya adalah soal kedaulatan rakyat, ya agak rumit. Kecuali ada pemilu selah. Jadi tetap mempertahankan kedaulatan rakyat itu. Jadi ketika ada pemilu yang usianya juga 2,5 tahun, kan begitu. Terus ada pemilu yang atau 2 tahun, 3 tahun lah, kepala daerah, DPRD yang lokal ya, pemilu selah. Itu tetap punya basis legitimasi pada kedaulatan rakyat. Karena komplikasi secara tadi makanya saya katakan saya bukan ahli hukum tata negara, ya. Tapi dinamika politik kita di tengah-tengah keriuhan demokrasi yang sebenarnya bukan demokrasi ini, yang sedang kita alami ini kan bukan demokrasi. Pemilu yang lalu kan bukan demokrasi itu. Tapi kan sulit bagi kita untuk menyatakan bahwa dinamika politik lokal itu akan, katakanlah misalnya dengan pemilu berbeda ini, tokoh-tokoh lokal bisa berkompetisi dengan baik gitu. Saya kira saya tidak melihat ada posisinya di sana. Jadi keputusan MK ini menimbulkan dilema. Karena saya baru mengatakan ini karena kita belum mengetahui kan habis ini harus ada undang-undang untuk diselesaikan oleh DPR. Seperti apa keputusan MK ini harus dijawantahkan di dalam peraturan KPU-nya atau undang-undangnya semua. Seperti apa caranya? Itu kan kita belum tahu. Harusnya kalau itu sudah keluar baru kita bisa menilai lebih bagus atau menilai lebih kontekstual sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena saya kira partai politiknya atau DPR-nya ya harus bersifat negarawan dalam hal ini, bukan hanya untuk kepentingan politik partai dan politik golongan. Saya kira di situ persoalannya.
Mbak Natalia. Sementara, berapa saya terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk tanggapannya, Bang Hotman. Menarik ya, di sini sampai pandangan dari Bang Firman sampai Bang Hormat. Kali ini pro dan kontra, di mana dilematis MK berkedaulatan rakyat dengan keputusan yang final, tapi di sisi lain pertanyaannya siapa yang menjadi PJS-nya sampai 2,5 tahun tadi yang kata Bang Hotman sampaikan. Tapi kita ingin lebih mendalam nih pandangan perihal apakah ini menjadi dampak positif dan negatif bahkan dari nasional sampai lokal dari POV Bang Saud Sirait sebagai mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada pandangan yang lebih mendalam atas MK? Tempat dan ruang dipersilakan, Bang. Ya, terima kasih ya. Untuk manggilnya Elizabeth atau Natal ini? Elizabeth boleh, Bang. Oh gitu. Saya gegar otak dengan keputusan ini. Kalau dilihat dari segi etik ya, apa yang disebut dengan teleologis atau telos, apa itu deontologis atau deon, dan juga responsibility. Pertama dulu, cetusan atau keprihatinan yang luhur untuk pemilu serentak itu untuk menghemat uang negara. Mencapai hitung-hitungannya 41 triliun. Penghematan kalau dilaksanakan secara serentak 41 triliun. Itu saya masih di KPU. Ya, saya paling lengkap di kepemiluan, wakil ketua Panwas, KPU, lalu di KPP. Jadi paham gitu. Kalau 41 triliun itu saya dihemat, bukan berarti ada semacam pemotongan-pemotongan apa dan lain sebagainya, tidak. Yang diterima rakyat, yang diterima para pengusaha yang mencetak segala atribut, sama. Tetapi waktu pemborosan untuk PPK, PPS, KPPS, itu luar biasa. Kalau dikonversi menjadi uang. Jadi dari segi itu. Yang kedua, ada kalau dikait-kaitkan dengan penguatan demokrasi lokal, kan demokrasi yang berjalan sesuai ketentuannya. Ada di dalamnya etika yang jujur. Dan untuk itu kan memang mesti ditutup lubang-lubang yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Yang paling ditakuti pengawas pemilu adalah flying voter. Jadi kalau terpisah, ya itu pengerahan dari satu ke daerah lain itu bisa terjadi. Tapi kalau serentak pada satu waktu yang sama, nggak bakal ada flying voter. Jadi bagaimana supaya lubang-lubang untuk para maling suara itu bisa ditutup, salah satunya adalah pemilu serentak. Jadi dari segi etikanya bagaimana? Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, ini perluasan kewenangan ya. Kalau dia untuk kemaslahatan, itu yang teleologis tadi, tidak mementingkan cara, tetapi tujuannya luhur, ya, manfaatnya baik, kan gitu. Maslahat, ini udah mudarat memang putusan ini. Tidak ada kewenangan dari MK untuk memasuki wilayah teknis. Apakah pemilu serentak bertentangan dengan konstitusi? Tidak. Apakah pemilu terpisah bertentangan dengan konstitusi? Juga tidak. Jadi MK itu telah menjadi legislator yang positif. Ya, padahal mereka tidak dipilih rakyat. MK tidak dipilih rakyat. Tidak ada mandat langsung rakyat kepada MK. Nah, ini DPR nih, apalagi tadi dikatakan mau seperti di Amerika ya Bang Hotman, pemilihan sela dengan satu bentuk perencanaan sistem supaya yang baru masuk bisa belajar 2,5 tahun. Dan begitu. Jadi ini menurut saya secara ini kalaupun kita mau tidak hitam putih kata Bung Firman, ini bukan soal di situ lagi. Ini sudah
apa yang disebut prosedur yang menghancurkan substansi. MK memasuki kewenangan yang bukan kewenangannya untuk meluhurkan prosedur tetapi menghancurkan substansi. Di sini yang paling berat sebetulnya bagi rakyat. Tadi hitung-hitungan lain dan lain sebagainya itu. Nah, kalau kita mau menilai ini dari kajian tanggung jawab, kajian kewajiban atau deontologis, atau kajian dari tujuan, ya, ini dari 3 jalan tempuhan etika, 3-tiganya hancur. Dari segi teologis yang dikatakan, cara tidak apa-apa, asal tujuan mencapai tujuan yang baik, ini hancur. Dari segi deontologis, gitu. Tidak boleh ada cara yang salah, meskipun tujuannya benar. Tidak bisa itu dideontologiskan. Nah, lihat apakah caranya baik, meskipun tujuannya baik, caranya salah. Bagi deontologis itu salah. Ini juga nggak bisa masuk gitu. Apalagi dari segi tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih tanggung jawab DPR dan pemerintah. Nggak ada untuk memisah gitu. Tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah apakah sebuah undang-undang yang dihasilkan pemerintah dengan legislatif itu bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun ada ruang kosong di konstitusi, tidak ujuk-ujuk bisa dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Etikanya di situ. Jadi kalau ada perluasan kewenangan, udah hancur etika. Mungkin secara hukum ya bisa aja dicari cara-cara, oh ini apa dan lain sebagainya, tapi tidak. Ethics memang beyond the law. Dari segi cara dia, kalau caranya salah tapi tujuannya sungguh-sungguh mulia, itu masih ditoleransi oleh etika teologis. Tetapi kalau deontologisnya juga mengatakan tidak peduli tujuannya, apakah caranya itu menghancurkan apa enggak, jadi menurut saya kita akan kesulitan. Cara yang terberani dari DPR dan pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang baru untuk tahun 2029, menurut saya harus tegas. Abaikan putusan MK yang menghancurkan substansi ini. Terima kasih. Baik, Dan Abang. boleh saya tambahkan sedikit ya, sedikit saya kontari. Silakan. Karena saya kira MK juga kan tidak bisa membuat norma baru kan. Iya, Dan itu sebenarnya ini betul. Itu bukan legislator mereka. iya. Itu Betul, saya kira Bang. problemnya di sana nanti. Ya. Baik, Abang. Menarik pandangannya tadi perihal keputusan MK itu tidak memiliki hak lah di sana untuk membuat keputusan, tapi di sisi lain MK juga punya kedaulatan rakyat, itu yang menjadi dasar yang memperkuat keputusan demi keputusan. Tapi pertanyaannya menjadi bagaimana dampak dari keputusan ini jika keputusan MK terus berlanjut? Menganalisa dari potensi dampak jangka panjang terhadap sistem kepemiluan atau tata kelola negara. Dari sisi sosial ini bagaimana nih Bang Hotman? Untuk dampak jangka panjangnya bila keputusan MK ini tetap terrealisasi begitu. Keputusan MK terrealisasi nanti juga tergantung bagaimana undang-undang yang dirumuskan oleh parlemen kan. Karena mereka yang punya hak dengan pemerintah. Bagaimana bunyi undang-undangnya nanti. Baru kita bisa menilai dampaknya terhadap masyarakat. Karena secara sosiologis problem demokrasi kita ini kan agak rumit. Tadi sudah disebut ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam demokrasi kita. Di DPRD, misalnya DPR, pencurian suara dari sana sini selalu terjadi. Dan itu menimbulkan konflik tersendiri. Jadi saya kira demokrasi kita karena itu yang jadi problem. Kita nggak punya, kita belum bisa membangun demokrasi substansial yang benar. Karena ruang publik kita, ruang publik yang harusnya itu dimiliki dan dibangun dengan baik di dalam civil society nggak berjalan dengan bagus kita. Karena ruang
ruang publik itu dicampur oleh ruang-ruang politik melalui partai-partai. Menjadi tradisi politik lokalnya. Kan itu diganggu oleh begitu banyak penetrasi atau campur tangan dari partai-partai yang masuk ke dalam kehidupan politik masyarakat itu. Belum lagi pada persoalan-persoalan money politik kita, dan artinya demokrasi kita menurut saya ini sudah sangat transaksional. Nah, itu saya kira sudah bukan barang baru. Kita sudah sangat transaksional dan pragmatis. Itu yang saya kira menjadi persoalan kita, dampak ke depannya. Apakah dengan keputusan MK ini itu akan bisa mengurangi, itu kan tidak mungkin. Saya kira itu bukan ranahnya bisa mengurangi bagaimana dampak transaksi di dalam politik kita ini. Saya kira itu persoalan. Terima kasih. Ini saya menambah catatan sedikit ya. Boleh Bang Firman. Iya, putusan MK ini kehilangan konstitusionalitasnya. Itu sikap etis ya, itu pendirian konstitusional saya ya. Sama seperti tadi ini disampaikan juga Profesor Hotman dan Bung Saud ya, dan saya juga sudah menyampaikan di mana inkonstitusionalitasnya. Yang pertama, ini kan kebijakan hukum terbuka mestinya, tapi materi yang dilakukan oleh MK itu sudah menyentuh kebijakan hukum terbuka yang mestinya itu porsi dari pembentuk undang-undang Presiden dan DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pada tingkat norma. Nah, sekarang kan tidak ada situasi kondisi yang darurat. Berbeda ketika ada putusan MK yang tahun lalu bulan Agustus soal mekanisme dan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Karena itu memperkuat kedaulatan rakyat, di mana waktu itu tidak perlu penurunan persentase dari perolehan suara atau kursi partai politik itu diturunkan. Yang kedua, partai politik yang tidak memiliki kursi pun hanya dengan menggunakan instrumen suara itu boleh. Dan itu darurat karena tinggal hitungan hari. Lah ini kan norma sebetulnya yang menjadi porsi dari Presiden dan DPR pembentuk undang-undang. Yang ketiga, di mana inkonstitusionalitasnya? Karena MK sendiri pun sebetulnya sudah melakukan pelanggaran. Karena tidak memiliki kewenangan sedikit pun di dalam konstitusi untuk memperpanjang masa periode kelembagaan politik hasil pemilihan umum. Kan itu jelas dan tegas. Itu tidak debatable. Itu persoalan kita. Nah, yang keempat, di mana lagi inkonstitusionalnya? Yaitu dengan memberikan ruang-ruang hal-hal yang bisa menjadi presiden buruk hari ini dan ke depan. Bisa saja dalam satu kondisi suatu ketika juga MK memperpanjang masa periode presiden. Karena udah ada titik masuk, hanya berbeda levelnya tanpa mendapat mandat dari pemilihan umum. Itu persoalan kita. Nah, tapi semua ini seolah-olah bisa menambah juga masa kerja dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Mahkamah Konstitusi sendiri. Iya. Jadi sebenarnya jangankan MK, lembaga yang merupakan hasil pemilihan umum sama sekali tidak boleh memperpanjang masa periodenya. Makanya waktu misalnya dulu, waktu ada diskursus soal Presiden Jokowi, ada aspirasi sebagian orang dan komunitas untuk memperpanjang 2-3 tahun lagi, kan tidak ada dasar etik moral konstitusionalnya. Karena siapa yang memperpanjang? DPR selesai 1 Oktober, MPR selesai 1 Oktober, DPD selesai 1 Oktober, Presiden juga selesai 20 Oktober. Apalagi MK tidak memiliki yang bukan hasil elektoral, dia kan hasil selection. Ya, bukan hasil election. Jadi tidak memiliki dasar konstitusional untuk menambah periode. Ini sama sekali inkonstitusionalitas yang dihadirkan oleh MK. Nah, tapi semua ini seolah-olah menjadi konstitusional karena ada kata-kata di dalam konstitusi bahwa putusan MK final dan mengikat. Nah, di mana yang lebih kuat, yang lebih utama? Kedaulatan rakyat atau final dan mengikat? Saya memilih kedaulatan rakyat. Kan ada dampak serius konstitusional jikalau kedaulatan rakyat diabaikan.
Kalau soal final dan mengikat itu soal azas, tidak memiliki dampak serius yang berarti terhadap soal kedaulatan rakyat. Tapi jikalau tidak dilaksanakan soal kedaulatan rakyat, yang dalam hal ini adalah ada mandat kekuasaan rakyat untuk bisa memilih pimpinan kelembagaan politik, eksekutif, legislatif, itu persoalan serius. Jadi itu kira-kira pandangan-pandangan. Jadi memang ini bisa diabaikan dengan bentuk bagaimana moderator tadi menanyakan bagaimana akhirnya, ya tadi Bung San yang penting itu satu periode. Karena itu putusan ini bisa ke depan bisa terjadi menjadi narasumber di berbagai tempat dalam soal putusan kawan-kawan sivil. Bagus yang dilihat, jangan lihat MK dan melihat objeknya itu eksekutif dan legislatif. Persoalannya adalah yang dikebiri ini kedaulatan rakyat. Jadi sahabat-sahabat civil society juga harus kita ajak berdialog bahwa yang kita jaga ini adalah demokrasi. Dan inti dari kedaulatan rakyat demokrasi. Dan sistem demokrasi konstitusional kita meletakkan bahwa kedaulatan rakyat itu jelas sekali di dalam konstitusi kita. Jadi bukan soal antara bahwa MK lembaga yang kredibel, lalu DPR dan MPR, DPD, eksekutif, nasional, lokal itu tidak kredibel. Pendekatannya yang itu. Tapi pendekatannya adalah bahwa mandat itu perlu dan mandat itu dimiliki oleh rakyat. Makanya itulah inti dari kedaulatan rakyat. Jadi kalau dipilih, saya secara pribadi dan saya menggunakan tadi misalnya perspektif juga dari Bung Saud ya dan Profesor Hotman bahwa ya kita memilih kedaulatan rakyat karena itu agenda tunggal, itu isu utama yang tidak bisa diseimbang sebenarnya. Itu loh soal kepastian ya. Tapi kalau soal etik moral, kualitas konstitusi, efektivitas dan berbagai hal, ya ini kedaulatan rakyat. Karena ini nggak debatable. Ini bukan diskusi lagi. Ini yang final dan mengikat itu bahwa kedaulatan rakyat ini kan kita udah memilih itu. Turunannya adalah sistem pemilihan langsung. Ada pilpres, ada pilkada, dan ada pileg. Baik, terima kasih Bang Firman untuk Ya. pandangannya. Boleh saya tambahkan sedikit? Makin Saya kira menarik di situ ini, kerumitan, ya halo. Saya kira kerumitannya nanti di sana, Baik. yang lokal ini, yaitu kepala daerah. Hmm. 2,5 tahun atau 2 tahun lah. 2 tahun itu. Di mana basis legitimasi kedaulatan rakyat? Karena mereka harus 5 tahun, berhenti 5 tahun. DPRD-nya juga begitu. Jadi kalau diperpanjang 2,5 tahun itu bisa dibayangkan legitimasinya secara konstitusional, kan? Karena nggak ada kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana itu dijabarkan di dalam perundang-undangan itu saya kira akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Dan itu nggak ada urusannya lagi bahwa kita ini mau berdemokrasi atau tidak. Ini udah urusan teknis. Saya kira itu problemnya. Saya setuju untuk menyatakan basis kita kehilangan basis pada legitimasi dengan keputusan MK ini. Terima kasih. Baik, tadi abang-abang sekalian, Abang Hotman dan Pendeta Saud Sirait bahkan Bang Firman memiliki pandangan yang kontra ya saya lihat. Tapi di sisi lain saya ingin melihat dari sisi MK nih. Motivasi apa ya yang ingin diperjuangkan MK sampai keputusan tersebut diperjuangkan begitu. Lalu dengan adanya pelanggaran moral lah dari tadi kita bahas ya tentang etika konstitusional dan beberapa pandangan bagaimana kita menakar independen MK dalam konteks putusan ini. Apakah terlihat ada intervensi politik atau pertimbangan yang tidak murni dari yuridisnya? Bagaimana nih abang-abang menurut abang-abang? Seberapa besar ruang partisipasi publik dan DPR dalam proses mengubah desain pemilu seperti ini? Kira-kira menurut Bang Firman bagaimana? Mungkin tempat nanti selanjutnya Bang Hotman dan Pendeta Saud Sirait bisa punya pandangan perihal itu. Apa yang menjadi motivasi MK begitu? Saya kira itu ranahnya mantan KPU itu, Saudara Saud Sirait itu. Motif MK itu di pertimbangannya dilihat. Nggak bisa di luar itu. Kita nggak bisa tafsir. Jadi kan mekanisme pengambilan keputusan untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu kan selalu pertimbangan yang paling melelahkan di situ. Jadi di pertimbangannya itu apa? Saya jujur belum membaca karena saya udah berpikir nanti pertimbangannya ini pertimbangan kacau balau.
Nggak, anak kecil pun nggak bisa terima ini. Menghancurkan teknis, tapi membahas teknis, memutuskan hal teknis untuk menghancurkan hal teknis. Itu satu. Hal teknis yang prosedural ini kemudian melindas substansi yang dikatakan Bung Firman tadi sama Profesor Hoffman. Kedaulatan rakyat. Ya, di Pancasila kedaulatan rakyat itu di mana? Di Majelis Permusyawaratan, bukan di Mahkamah Konstitusi, bahkan juga tidak pada presiden. Makanya arah tempuhan demokrasi konstitusional kita udah benar. DPR tolak inisiatif undang-undang presiden sah, tapi presiden tidak memiliki otoritas apapun menolak ya inisiatif legislatif membuat undang-undang. 30 hari nggak disetujui presiden, otomatis berlaku. Itu kedaulatan rakyat itu. Ya, di sana bahwa ada kerangka teknis di DPR yang bermain dan lain sebagainya, sejauh masih pada koridor permainan yang tidak menghancurkan substansi, ya. Ini kan dia udah menghancurkan substansi dirinya sendiri. Apa yang bertentangan dengan konstitusi, itu yang menjadi tupoksi ya dari Mahkamah Konstitusi. Di luar itu nggak bisa dia. Kalau nggak kita akan hancur negara ini. Ya, presiden yang tidak tupoksinya dijalani. Nanti DPR begitu, MPR begitu, Mahkamah Konstitusi begitu. Lama-lama nanti kampus juga begitu, KPU dan lain sebagainya. Jadi sudah harus ada satu sikap kita bersama, siapapun dia, jangan sekali-sekali lagi membahas, apalagi mempertimbangkan suatu putusan yang menghancurkan kedaulatan rakyat dan tidak membawa setitik pun kemaslahatan. Oke. Baik, Elizabeth. mungkin aku akan lebih dalam lagi ya Bang. Bagaimana menjaga agar dari keputusan ini kan, menjaga agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi yang dianggap makin rumit ini. Kan pasti ada pro kontra ke depannya untuk hal ini. Bagaimana nih? Dia sudah memang udah kehilangan, mau diapain? Udah dulu Mahkamah Konstitusi udah melanggar etik. Kan kena hukuman etik semua oleh majelis etik. Dan lagi pula mestinya Bang Saud, rakyat itu marah sama MK karena kedaulatannya dicuri, dirampok. Iya, iya. Tapi kan rakyat itu marah, ya, udah menyerahkan kedaulatannya ke DPR. DPR terang. Nah, gini ya, soal federalisme yang kemungkinan peluang itu terjadi. Pemilu yang dipisah ini tidak mengurangi dampak pusat terhadap daerah. Karena ada undang-undang tersendiri dari pemerintah itu. Dan itu pada dampak pemerintah sebagai republik ya. Negara kesatuan, Bang. Iya, sebagai negara kesatuan. Karena pusat selalu mengendalikan daerah. Jadi teknis pelaksanaannya, waktu untuk pemilihan umum itu aja yang dibedakan. Tapi kemudian di situ komplikasinya. Pertama, selain komplikasi siapa yang mengangkat kepala daerah yang diperpanjang itu 2,5 tahun itu dan DPR-nya. Kemudian visi misi dari presiden itu dilaksanakan hanya 2,5 tahun berdasarkan basis legitimasi dari kedaulatan rakyat itu, karena yang sah nanti kan sudah dipilih oleh rakyat. Jadi kalau bisa diselesaikan misalnya 2,5 tahun perpanjangan itu oleh siapa, kontroversinya itu juga harus disepakati bersama. Karena apakah dibenarkan secara konstitusi 2,5 tahun itu tidak melalui basis legitimasi kedaulatan rakyat gitu.